Sedulur batin, pernahkah panjenengan merasa berbeda, seakan tidak mudah dipahami orang lain, merasa sering disalahartikan padahal niatmu tulus, atau bahkan merasa sering mendapat pertolongan gaib di saat genting? Jika iya, mungkin panjenengan lahir di Weton Pahing, hari yang disebut paling kuat dalam tradisi Jawa, tapi justru pemiliknya sering merasa paling sendiri. Malam ini kita akan mengurai 5 rahasia besar Weton Pahing. Mengapa ia disayang leluhur tapi kerap ditolak lingkungan? Mengapa auranya berwibawa tapi sering dianggap angkuh? Dan mengapa ia dijauhkan dari keramaian padahal ia punya cahaya yang justru bisa menuntun banyak orang? Tetap bersama Khodam Sejati karena apa yang akan kita bahas malam ini mungkin bisa menjadi kunci pencerahan untuk perjalanan hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi Sugeng Rawuh para sedulur batin. Dimanapun panjenengan berada, terima kasih sudah hadir dan mau meluangkan waktu untuk menyelami perjalanan jiwa dalam video ini. Sebelum kita lanjut, mari kita jalin energi baik bersama. Silakan tulis di kolom komentar, "Aku Pahing dan aku ingin mengenal diriku lebih dalam." Atau "Aku punya saudara Pahing, semoga ia menemukan jalannya." Jangan lupa klik like bila pesan ini menyentuh batin panjenengan. Subscribe channel Khodam Sejati agar kita tetap terhubung dalam perjalanan spiritual kejawen yang penuh makna. Dan bagikan video ini pada teman, pasangan, atau saudaramu yang lahir di Weton Pahing. Siapa tahu inilah jawaban yang mereka tunggu. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, ucapkan dalam hati, "Aku ikhlas dengan takdirku, aku kuat menghadapi ujian. Aku cahaya yang dititipkan semesta. Aku berjalan dalam sunyi, tapi cahayaku tak akan padam." Biarkan kalimat itu meresap ke dalam batinmu. Karena malam ini kita akan membuka tabir rahasia besar dari jiwa yang lahir di Weton Pahing. 1. Aura wibawa yang tak bisa ditutupi. Orang Pahing membawa wibawa alami yang tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipalsukan. Kehadirannya saja sudah cukup membuat orang lain menoleh. Ia bagaikan magnet yang memaksa orang untuk memperhatikan, meski ia tidak pernah mencari perhatian. Ia tidak suka banyak bicara, tapi sekali ia berkata, ucapannya membekas. Ia tidak menuntut dihormati, tapi orang merasa sungkan jika mengabaikannya. Mengapa? Karena Pahing membawa energi tua, energi leluhur yang hidup di dalam jiwanya. Namun, tidak semua orang siap menerima wibawa ini. Banyak yang merasa terintimidasi, merasa tidak nyaman, bahkan tanpa alasan jelas. Maka muncullah gosip, salah paham, dan jarak. Padahal, Pahing tidak sedang berusaha menjadi hebat. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Sama seperti batu besar di tengah sungai. Air boleh menghantam, membentur, tapi batu tetap kokoh. Itulah Pahing. Kokoh dalam sunyi, teguh dalam batin. 2. Warisan energi leluhur yang kuat dalam kejawen diyakini ada jiwa-jiwa yang tidak hanya membawa takdirnya sendiri, tetapi juga amanah leluhur. Dan Pahing adalah salah satu weton yang sering dipilih untuk memikul warisan itu. Warisan leluhur ini tidak selalu berupa pusaka atau benda nyata. Ia hadir dalam bentuk mimpi berulang, rasa gelisah tanpa sebab, ketertarikan pada dunia spiritual, atau pengalaman batin yang sulit dijelaskan. Leluhur menitipkan energi pada jiwa Pahing, karena mereka mampu menampungnya. Dan seringkali, sebagai imbalan, orang Pahing mendapat perlindungan gaib. Intuisi tajam, keberuntungan tiba-tiba, atau selamat dari bahaya yang mestinya mencelakai. Namun semua itu datang bersama beban. Hidup terasa berat,
Jalan berliku, rezeki tidak selalu lancar, asmara sering rumit. Itu bagian dari amanah. Dan hanya dengan kesadaran batinlah, orang Pahing bisa mengubah beban itu menjadi kekuatan. 3. Ketajaman batin yang sunyi. Sedulur batin, mari kita masuk ke rahasia ketiga dari Weton Pahing, yaitu tentang ketajaman batin yang sunyi. Orang yang lahir di Weton Pahing seringkali terlihat pendiam, tenang, bahkan dingin. Banyak yang menganggap mereka seperti tidak peduli dengan sekitar. Padahal di balik diamnya itu ada kepekaan yang luar biasa. Mereka ibarat cermin yang memantulkan keadaan orang lain tanpa harus banyak bicara. Tatapannya saja kadang sudah membuat orang merasa seakan-akan dirinya sedang terbaca. Inilah yang disebut dengan ketajaman batin. Bukan dalam arti berlebihan seperti memiliki kekuatan supranatural yang mencolok, tetapi lebih kepada rasa, intuisi, dan kepekaan jiwa yang halus. Orang Pahing bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Misalnya, saat berbicara dengan seseorang, ia bisa langsung menangkap apakah lawan bicaranya tulus atau sekadar basa-basi. Ketika masuk ke sebuah ruangan, ia bisa merasakan apakah tempat itu sedang menyimpan masalah atau energi yang tidak sehat. Bahkan ketika bertemu dengan orang asing, ia sering bisa menebak wataknya hanya dari tatapan pertama. Kepekaan inilah yang membuat orang Pahing berbeda. Seringkali ia sudah tahu kebohongan sebelum orang lain sadar. Ia bisa menangkap getaran ketidakjujuran meski disembunyikan dengan rapi. Maka jangan heran, banyak orang merasa tidak nyaman jika terlalu dekat dengannya. Seolah-olah keberadaannya saja sudah membuat topeng orang lain perlahan terbuka. Namun, anugerah ini juga bisa terasa sebagai beban. Karena Pahing tidak bisa pura-pura tidak tahu. Ia tidak bisa ikut tertawa bersama jika hatinya merasakan luka tersembunyi dari orang yang duduk di sampingnya. Ia sulit berpura-pura nyaman jika batinnya menangkap ada kebohongan yang dibiarkan begitu saja. Dan inilah alasan mengapa banyak orang Pahing lebih memilih diam. Mereka bukan tidak peduli. Mereka justru terlalu peduli. Hanya saja tidak pandai mengatakannya dengan kata-kata. Ketika mencoba menyampaikan apa yang dirasakannya, justru sering disalahpahami. Dibilang sok tahu, dibilang terlalu sensitif, atau dianggap terlalu serius. Padahal mereka hanya jujur pada apa yang ditangkap oleh rasa. Akhirnya, banyak orang Pahing memilih jalan sunyi, diam, mengamati, merasakan, tapi tidak selalu mengungkapkan. Sedulur batin, sebenarnya ketajaman batin orang Pahing adalah karunia besar. Ia bagaikan lampu kecil yang menyingkap kegelapan. Kepekaan itu membuatnya mampu menjaga diri, bahkan menjaga orang-orang di sekitarnya. Karena tanpa disadari, ia bisa mendeteksi bahaya lebih awal, bisa menghindari niat buruk, dan bisa menuntun orang lain ke arah yang benar. Namun karena manusia pada umumnya belum tentu siap menghadapi kebenaran, banyak orang justru menjauhi Pahing. Sama seperti cermin yang jujur, tidak semua orang nyaman melihat bayangan aslinya. Tapi Pahing tetaplah cermin itu. Ia tidak bisa berhenti memantulkan kebenaran meski harus berjalan sendiri. Dalam falsafah Jawa ada ungkapan bijak. Kebenaran ora butuh rame, yen wektun bakal katon dewe. Artinya, kebenaran tidak perlu gaduh. Jika sudah saatnya, ia akan terlihat sendiri. Begitu pula dengan orang Pahing. Ia tidak perlu banyak bicara untuk menjelaskan siapa dirinya. Kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana berubah, membuat ruang terasa lebih jujur, dan membuat orang lain perlahan sadar siapa dirinya sebenarnya. Maka jika panjenengan lahir di Weton Pahing, jangan berkecil hati jika merasa sering disalahpahami. Jangan merasa lelah jika kepekaanmu membuatmu dijauhi. Ingatlah, itu adalah bagian dari tugas batinmu. Kamu dipilih untuk menjadi pengingat.
bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menuntun mereka melihat kenyataan. Dan meski kadang jalan itu terasa sunyi, percayalah, sunyi itu adalah ruang tempat jiwamu ditempa. Dari sanalah ketajamanmu tumbuh, dari situlah kebijaksanaanmu lahir. Karena orang pahing sejati bukan hanya peka, tapi juga mampu menjaga agar ketajaman batinnya menjadi penerang. Bukan senjata empat, tidak cocok di semua lingkungan. Sedulur batin, rahasia keempat dari weton pahing adalah bahwa mereka sering tidak cocok di semua lingkungan. Banyak orang pahing merasa hidupnya selalu seperti orang asing, meski berada di tengah keramaian. Ada rasa sulit menyesuaikan diri, entah di tempat kerja, di lingkup pertemanan, bahkan dalam keluarga sekalipun. Mengapa demikian? Karena energi mereka memang berbeda. Orang pahing membawa aura yang kuat, tajam, dan cenderung membuat orang lain merasa segan atau bahkan tertekan tanpa sebab. Bukan karena mereka kasar, bukan karena mereka sombong, melainkan karena kehadiran mereka menghadirkan getaran yang tidak semua orang bisa terima. Di lingkungan yang penuh kepalsuan, orang pahing akan dianggap mengganggu. Karena tanpa harus berbicara banyak, keberadaannya sudah seperti cermin yang memaksa orang lain menampakkan wajah aslinya. Di lingkungan yang dipenuhi gosip dan kebohongan, orang pahing juga akan mudah tersingkir. Ia tidak pandai ikut-ikutan berbasa-basi. Ketika orang lain tertawa atas hal yang tidak jujur, batinnya justru berontak. Hatinya tidak bisa tenang dalam suasana seperti itu. Karena itulah, seringkali orang pahing memilih untuk menyendiri atau menjauh. Mereka bisa saja hadir di tengah keramaian, tetapi hatinya tidak benar-benar ikut larut. Mereka tampak duduk bersama orang lain, namun jiwanya berjalan sendiri. Inilah yang membuat banyak orang pahing sering disebut keras kepala atau susah diatur. Padahal bukan begitu adanya. Mereka hanya sulit berpura-pura cocok dengan sesuatu yang memang tidak selaras dengan batinnya. Mereka tidak bisa memaksa diri mengikuti arus jika arus itu menuju jurang. Sedulur, ketidakcocokan ini sebenarnya adalah sebuah ujian sekaligus pelindung. Ujian, karena orang pahing sering merasa terasing, mereka haus akan penerimaan. Tapi di sisi lain, sulit menemukan lingkungan yang benar-benar selaras dengan jiwanya. Namun, juga pelindung. Karena dengan tidak mudah cocok di sembarang tempat, orang pahing dijauhkan dari lingkungan yang beracun, yang hanya akan merusak dirinya. Jika kita perhatikan, banyak orang pahing yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Mereka lebih nyaman membangun lingkaran kecil daripada berada di keramaian besar. Mereka lebih suka beberapa sahabat sejati daripada banyak teman yang palsu. Mereka juga sering sukses ketika bekerja secara mandiri, karena energi mereka tidak terikat pada arus besar yang penuh kompromi. Namun, bukan berarti orang pahing tidak bisa berbaur sama sekali. Kuncinya ada pada memilih lingkungan yang tepat. Jika ia berada di tengah orang-orang yang jujur, tulus, dan mau hidup apa adanya, maka orang pahing akan merasa tenang. Energinya justru bisa menjadi penguat bagi kelompok itu. Keberadaannya bisa membawa keteguhan, ketegasan, dan arah yang lebih jelas. Sebaliknya, jika ia salah tempat, berada di lingkungan penuh kemunafikan dan tipu daya, maka batinnya akan terkikis perlahan. Ia bisa sakit, lelah, bahkan kehilangan jati diri. Maka pepatah Jawa mengatakan, sapa kanca, iku sing gawak dalan uripmu. Artinya, siapa yang menjadi temanmu, itulah yang akan membentuk jalan hidupmu. Sedulur batin, jika panjenengan lahir di weton pahing, jangan takut jika merasa sering tidak cocok dengan banyak orang. Itu bukan kelemahan, tapi petunjuk dari semesta. Tandanya panjenengan diminta untuk selektif dalam memilih tempat dan orang-orang di sekitar. Ingatlah, lingkungan adalah cermin bagi jiwa.
Jika salah cermin, bayanganmu akan kabur. Tapi jika cermin itu bening, maka cahaya sejati dalam dirimu akan terpancar. Maka jangan khawatir dengan sepi, jangan risau dengan kesendirian. Lebih baik berjalan sendiri dalam kejujuran daripada ramai-ramai dalam kepalsuan. Karena orang pahing tidak diciptakan untuk menjadi pengikut sedulur batin. Perjalanan hidup orang yang lahir di weton pahing seringkali terasa berat. Ujian datang silih berganti. Kesendirian kerap menjadi teman dan ketidakcocokan dengan banyak lingkungan seolah membuat hidup terasa sunyi. Namun, di balik semua itu, sesungguhnya semesta sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Inilah yang disebut sebagai jalan sunyi menuju kekuatan sejati. Jalan sunyi bukan berarti jalan yang hampa, melainkan jalan yang jarang dilewati orang. Kebanyakan manusia memilih keramaian, memilih kenyamanan, memilih ikut arus agar tidak dianggap aneh. Tetapi orang pahing sering dipaksa untuk keluar dari arus itu. Mereka ditarik ke jalan yang sepi, agar bisa menemukan sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam keramaian. Di jalan sunyi itu, orang pahing belajar memahami dirinya sendiri. Ia ditempa untuk mengenali kelemahan, menerima luka, dan menajamkan batinnya. Sunyi itu ibarat sekolah jiwa, tempat di mana ia tidak bisa mencontek jawaban orang lain. Semua harus ia hadapi sendiri, dengan sabar, dengan ikhlas, dan dengan kekuatan yang lahir dari dalam dirinya. Seringkali di titik inilah orang pahing merasa hampir menyerah. Mereka bertanya pada diri sendiri, kenapa hidupku berbeda? Kenapa aku selalu sendirian? Kenapa jalanku terasa lebih berat dibanding orang lain? Namun, justru dari pertanyaan-pertanyaan itulah kekuatan sejati lahir. Karena saat seseorang berani bertanya, ia akan dipandu untuk menemukan jawaban. Dan jawaban itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Jalan sunyi ini juga membuat orang pahing lebih mudah terhubung dengan hal-hal gaib, spiritual, dan kebijaksanaan hidup. Batin yang sunyi adalah pintu bagi suara semesta untuk masuk. Dalam kesepian, doa menjadi lebih khusyuk, intuisi menjadi lebih jelas, dan firasat menjadi lebih tajam. Apa yang tidak dilihat orang lain seringkali sudah lebih dulu dirasakan oleh hati orang pahing. Tetapi ingat, jalan sunyi ini bukan untuk membuat orang pahing terjebak dalam kesendirian abadi. Justru setelah ia berhasil melewati ujian di jalan itu, ia akan muncul sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih teguh, dan lebih bijaksana. Bagaikan besi yang dibakar dalam api, ditempa berkali-kali, lalu akhirnya menjadi pedang tajam yang mampu menebas segala rintangan. Sedulur, orang pahing memang tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Mereka membawa misi yang besar, meski seringkali tidak disadari sejak awal. Dan misi itu hanya bisa dijalankan jika mereka berhasil melewati jalan sunyi. Karena di jalan itu mereka belajar tentang kesabaran, keteguhan, serta keberanian untuk tetap berjalan meski tanpa banyak teman. Ketika akhirnya mereka menemukan orang-orang yang benar-benar sejiwa, energi mereka akan semakin terang. Mereka bisa menjadi pemimpin, penuntun, atau sumber kekuatan bagi banyak orang. Inilah yang disebut kekuatan sejati. Kekuatan yang lahir bukan dari jumlah pengikut, bukan dari harta, tapi dari batin yang teguh dan jiwa yang tidak mudah goyah. Maka sedulur batin, jika panjenengan lahir di weton pahing, jangan takut pada jalan sunyi. Jangan merasa hidup ini tidak adil ketika panjenengan merasa sendirian. Ingatlah, kesepian itu adalah hadiah, agar panjenengan bisa lebih dekat dengan diri sendiri dan lebih dekat dengan Gusti. Karena dari jalan sunyi itulah akan lahir sebuah cahaya besar yang akan menerangi tidak hanya diri panjenengan, tapi juga orang-orang di sekitar,
Seperti kata leluhur, Jawas piing pamrih, rame ing gawe, sugih tanpa banda, digdaya tanpa aji-aji. Artinya, orang yang kuat bukanlah mereka yang selalu ramai, melainkan mereka yang bisa tetap teguh dalam kesunyian. Kaya bukan berarti banyak harta, melainkan kaya hati. Digdaya bukan berarti punya kesaktian, melainkan batin yang tidak mudah runtuh. Inilah jalan sunyi menuju kekuatan sejati, jalan yang dipilihkan semesta bagi mereka yang lahir di weton pahing. Sedulur batin, pahing bukan sekadar hitungan hari dalam kalender Jawa. Ia adalah getaran besar, warisan leluhur, dan cahaya yang dititipkan. Jika kamu lahir di weton pahing, jangan kecil hati. Kesendirianmu adalah jalan sunyi menuju kebijaksanaan. Semesta tidak pernah salah memilih. Kamu dipilih untuk menjadi penerang di tempat yang gelap. Tulis di komentar, aku pahing dan aku sedang menjalani takdirku. Siapa tahu kisahmu bisa menjadi cahaya bagi saudara lain. Like video ini jika pesannya menyentuh batinmu. Subscribe channel Khodam Sejati untuk tetap bersama dalam perjalanan spiritual Jawa. Dan bagikan video ini kepada siapapun yang lahir di weton pahing. Mungkin inilah jawaban yang mereka tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berjalan dalam sunyi, tapi jangan padamkan cahayamu. Karena kamu adalah terang yang dititipkan. Rahayu, rahayu, rahayu.